Oke, kita mulai lagi ya. Sudah siap semua? Baik, Pak. Baik, Siap. sudah siap. Oke, jadi hari ini masuk ke praktek, tapi karena beberapa yang belum siap perangkatnya, yang belum siap menyimak saja. Kalau misalnya yang sudah punya laptopnya untuk dipraktekkan, silahkan sambil mencoba, gitu ya. Nah, prakteknya itu semester ke depan kita akan coba belajar tentang Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, kemudian PowerPoint, serta Publisher. Nah, tetapi Microsoft paket Office ini saya tidak akan menjelaskan dari awal. Kenapa? Karena saya beranggapan atau berasumsi bahwa kalian sudah pernah gitu ya untuk mendapatkan ini. Jadi saya yang memang kebutuhannya itu untuk hal-hal yang sifatnya lebih dari mengetik gitu ya. Nah, saya ingin mengetahui sekarang, kira-kira ada yang belum pernah memakai Microsoft Word? Boleh bersuara? Berarti semuanya sudah kan ya? Oke, paling tinggal tips dan triksnya saja gitu ya. Saya mengajarkan ini berdasarkan dari SAP program studi kalian. Satuan acara perkuliahan dari program studi kalian. Jadi dipastikan saya harus tersampaikan itunya. Oke, saya akan share desktop saya. Jadi apa yang saya lakukan terlihat di tempat kalian gitu ya. Oke, terlihat ya? Oke, terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, jadi untuk memulai membuka Microsoft Word, saya biasanya selalu mengetikkan aja Word. Nah, otomatis saya menggunakan versi 2016. Silakan kalian juga boleh menggunakan yang lain. Nah, untuk awal kalian ada pilihan apakah mencari file yang sudah pernah dibuat, ada sebelah kiri, atau menggunakan template, ada nanti biasanya di sebelah sini template-nya macam-macam. Ini banyak template. Kalau mau bikin misalnya apa player, kemudian kartu nama, kalender ada di sini. Tinggal cari saja di sini keywordnya. Misalnya kalender, ada. Kita tidak untuk itu gitu ya. Kita bikin yang baru di sini, blank dokumen, artinya klik saja. Oke, nah untuk pengenalan environment atau lingkungan Microsoft Word, kalian pasti sudah tahu ya. Yang ini disebut dengan ribbon text. Nah, ada home, insert, design, dan seterusnya itu disebut dengan tab ribbon. Tab ribbon. Jadi setiap tab ribbon mempunyai grup tab masing-masing. Misalnya, saya klik tab insert. Oh, lama nih ya. Nah, ada grup-grupnya. Ada grup 1, grup 2, grup 3, dan seterusnya. Sama di home juga ada grup 1, grup 2. Ini di grouping berdasarkan memang disesuaikan gitu ya. Kemudian ingin advance dari grup ini, klik tombol sebelah kanan bawah dari grup tersebut ini nih. Klik. Nah, dia bisa lebih expand dari itu. Misalnya mengatur spasinya.
dan yang lainnya. Nah, jadi ini tab ribbon. Di dalam tab ribbon ada grup tab. Ini disebut dengan grup-grup. Kayak gitu. Ini navigasi ini akan muncul dari view ini. View, navigation pane-nya hilangkan, dia akan hilang. Termasuk kalau garisnya ini bisa hilang dengan mengklik ini, hilang. Ada di tab view. Nah, itu ya. Kemudian di sini juga terlihat kalau kita ngetik tes. Ini ada informasi di sebelah kanan kiri bawah, halaman berapa dari berapa kata gitu ya. Misalnya tes ini adalah tulisan. Nah, ini ada 4 kata, maka akan terupdate 4 kata. Kemudian jenisnya menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa mengubahnya menggunakan bahasa Indonesia. Apa perbedaannya? Dia akan mengecek spelling dari teks tersebut. Apakah sesuai atau tidak? Terlihat di sini. Kalau merah itu tidak sesuai dengan spelling bahasa Inggris. Kalau tes sesuai, karena di dalam bahasa Inggris kan ada tes. Tapi yang warna merah ini perlu dikoreksi. Nah, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Oh, ininya belum diblok ya. Jadi harus diblok dulu, baru di Indonesia. Maka dia tidak ada pengkoreksian, dianggap karena ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah itu ya, ini spelling. Kemudian di sebelah sini adalah view-nya, tampilan bentuknya. Ada read more, berarti view untuk membaca. Kalau kita klik, nah ini, kalau banyak halaman dia akan muncul navigasi seperti ini. Misalnya ya, saya akan buat sebuah halaman. Saya ngetik aja Lipsum. Saya akan mengambil sebuah teks dari website biar kelihatan panjang tulisannya. Nah ini ya ada 2 halaman ya. Menggunakan mode baca misalnya. Akan berbeda tampilannya. Dan jadi mode baca itu, kalau kalian ingin membaca sebuah dokumen, saya menyarankan lebih enak mode baca. Jadi akan seperti ini kelihatannya. Oh ini kayak gitu ya. Misalnya di close. Kemudian lebih gede lah. Nah, seperti ini. Nanti kalau banyak halaman dia akan ada navigasi kayak gini. Nah, ini mode baca di sini. Fungsinya untuk apa? Ya, kalau misalnya ada dokumen yang perlu dibaca, nggak diketik gitu ya, gunakan ini lebih mudah. Jadi nggak bisa diklik-klik ketik, nggak bisa ini. Hanya mode baca aja. Tapi kalau yang berikutnya, ini mode standar. Ke bawah ini ya bisa diklik, bisa diketik, dan seterusnya. Itu mode-mode yang digunakan. Ada mode web dan seterusnya. Ini untuk memperbesar ukuran dan memperkecil. Nah itu. Jadi beberapa fitur ya. Oke, yang berikutnya, ini saya kasih tips-tips aja biar apa ya, kadang-kadang kalian tidak tahu gitu ya, padahal itu mudah. Misalnya gini, saya membuat sebuah tulisan, ini adalah tulisan. Nah, tulisan ini di format teks misalnya bold, italic, kemudian jenis hurufnya
Calibri misalnya. Kemudian agak besar, warnanya merah. Nah, ini kan ini ya apa? Banyak format di situ. Nah, saya ingin menulis lagi di bawahnya tulisan lain-lain. Kemudian saya ingin menulis ini adalah tulisan lain. Tapi formatnya pengen sama dengan yang ini. Berarti kan harus melakukan apa? Di blok, bold, italic, kemudian ininya ganti, kemudian warnanya ganti, kemudian ukurannya ganti. Itu terlalu lama. Ada yang namanya format painter, yaitu mengcopy formatnya. Contoh kayak gini. Klik aja di posisi yang akan kita kopikan, kemudian klik format painter, kemudian blok ke sini. Otomatis dia akan mengcopy formatnya walaupun tulisannya berbeda ke sini. Kebayang ya? Saya ulangi. Misalnya tulisannya halo akuntan. Nah, format ini pengen sama dengan yang ini. Caranya gimana? Klik aja di sembarang, asalkan di dalam format ini. Klik format painter, kemudian blokkan ke sini. Ini otomatis akan mengikuti format yang sebelumnya. Kalau manual, kita harus berapa kali langkah? Ngebold, nge-italic, merubah jenis huruf, merubah ukuran, dan menambahkan warna. Banyak langkah, tetapi dengan menggunakan itu cukup sekali beres. Nah, itu ya tipsnya. Biasanya ini banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang formatnya sama dengan format yang lainnya. Nah, itu ya. Oke. Kemudian bagaimana untuk menyimpan file? Oh iya, sebelum menyimpan file, saya ingin mengetahui ini versi keberapa ya Microsoft Word saya. Di file, kemudian bisa di menu account. Ini akan muncul nih. Microsoft Office Professional 2016. Oh, berarti masuknya Office 2016. Atau lebih lengkap lagi ada di About Word di sini. Akan terlihat produk ID-nya. Berarti punya saya udah berlicense. Kayak gitu. Termasuk saya sudah connect ke Google Windows OneDrive gitu ya. Itu untuk melihat. Nah, yang berikutnya ini mau sambil praktek atau enggak nih? Atau mau lihat dulu nanti praktek? Halo? Lihat dulu aja mungkin, Pak. Oke, sip. Nah, itu ya. Tadi untuk melihat versinya, termasuk melihat lisensinya. Yang berikut, bagaimana untuk menyimpannya? Jelas, itu mudah ya. File, save. Mau di mana? Misalnya di komputer dan seterusnya. Di Poltekpos, pembelajaran mata kuliah D3 akuntansi misalnya. Ini nama filenya latihan 01. Nah, sudah terlihat ini latihan 01. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Membuat file baru, klik new. Nah, yang tadi masih ada di sini latihan 01, bisa di close. Bagaimana untuk membuka yang lain? Open. Nah, nggak usah browse lagi, biasanya akan ada di sini.
ada hari ini, today, saya membuka latihan 1 dan jadwal perkuliahan Supono 2020 misalnya. Oh, hari ini saya sudah membuka ini, gitu. Misalnya membuka yang tadi, klik. Lama sekali. Oke. Nah, di sini ada yang namanya satuan acara pembelajaran, satuan acara perkuliahan, akuntansi, pengantar komputer. Jadi, pertemuan pertama itu mahasiswa dapat memahami definisi komputer tadi sudah ya, perangkat keras, perangkat lunak, manajemen folder, sudah kebayang lah. Pengenalan Microsoft Word, itu menu-menu tadi sudah, bagaimana menyimpan, membuka file, sudah. Yang berikutnya, font. Font saya kira sudah mengenal lah ya. Kayak tadi misalnya, ini adalah huruf. Nah, bagaimana memanage tab ribbon home yang ada di bagian font ini. Kita bisa melakukan bold, italic, underline, strike, kemudian bisa oksigen gitu apa namanya teh. Kalau ke atas misalnya O2 ini masih ke format dari atas. Misalnya 2/4. Nah, berarti dipangkatkan pakai ini. Sama itu mah ya. Jadi penggunaan itu sudah untuk formatting ini. Efek pada font ya tadi ya, menebalkan dan seterusnya. Karakter spacing, mahasiswa dapat mengenal tentang karakter. Kemudian pengaturan paragraf, justify dan seterusnya. Sudah. Jadi kalau kita ingin membuat paragraf, misalnya ini paragraf ya, kita bisa mengubahnya di sini. Misalnya spasinya mau 1.5, 1.15, setengah, 2, 2,5 sampai 3. Biasanya standar laporan itu menggunakan 1.5. Jadi dia mudah ketika melakukan pembacaan si dosennya. Jadi enak gitu ya, daripada ini rapat banget ini, nggak enakan. Nah, biasanya menggunakan 1,5 spasinya. Diambil dari sini spasinya. Tapi bisa menggunakan more di sini. Nah, termasuk ini ada jarak antara paragraf 1 dengan paragraf kedua. Ini bisa menggunakan fasilitas tadi ini nih. Before. Oh, before-nya saya tambahkan 12. Oke. Nah, maka dari sini ke sini jaraknya itu 12. Padahal tidak ada kursor ke sini, lihat tuh. Karena menggunakan before ini. Kalau after berarti setelahnya. Jarak antara paragraf yang aktif tadi dengan yang sesudahnya. Misalnya saya tambahkan 12 juga. Oke. Nah, ada jarak di sini. Jadi kelihatan gitu ya. Nggak usah pakai enter gitu. Kalau enter kan kegedean nih. Nah, gunakan after before di fasilitas paragraf yang ada di spacing ini. Kemudian bullet and numbering. Bullet and numbering saya yakin sudah bisa juga kalian. Justru nanti yang lumayan berat itu nanti di mail merge biasanya terus table of content, reference dan seterusnya. Kalau bullet itu di sini ya. Nah, misalnya ini 1, enter, ini 2, 3, ini jaraknya terlalu jauh nih. Oh, bentusan ininya 12, kasih 0 aja. Ini 0. Oke, nah ini
bullet and numbering, ini number apa? Bullet. Kalau numbering berarti nomor ya. Misalnya 1, 2, 3. Ini saya bikin jadi numbering, klik aja ini numbering. Kemudian kita bisa menyesuaikan numberingnya di sini, di define ya, di format. Ini apakah mau menggunakan angka, Romawi gitu ya, menggunakan konsep first, second, dan seterusnya. Nah, sama lah ya. Ini juga macam-macam bulletnya di sini aja bisa dilihatin. Mau bentuknya kayak gimana ya. Di sini ada simbol, bisa membuka simbol, kita memilih di situ. Ini loading di mana-mana nih. Misalnya seperti ini, oke. Nah, kayak gitu. Itu bullet and numbering. Oke. Saya yakin ini kayaknya sudah tahu. Kemudian di ribbon insert. Mana ribbon insert? Ini. Yang sering digunakan adalah header footer biasanya di ribbon insert itu. Untuk menandai di sebelah sini dan di atas ini ya, header footer. Di mana header footer itu setiap halaman akan sama kalau sectionnya sama. Tapi kita bisa bedakan nantinya di header tersebut. Nah, gimana caranya? Bisa langsung klik di sini untuk memberikan header setiap halaman. Ada yang sudah dibuatkan. Misalnya ini adalah header. Nah, ini di bawah juga akan otomatis terbuatkan. Kalau saya cara lebih cepat klik 2 kali aja di bagian bawah ini. Biasanya akan otomatis kalau ingin membuat header footer. Nah, otomatis kursor akan di sini. Klik lagi di sebelah sini. Jadi bisa melalui insert, kemudian footer, atau klik 2 kali di bagian footer ini. Misalnya saya ingin memberikan halaman footer, berarti di bottom, ini misalnya. Oke, ini kan. Dokumen halaman. Nah, ini akan otomatis ini halaman 2 dan seterusnya. Itu header dan footer ya. Untuk memberikan nomor halaman, tetapi bisa di-customize oleh kita. Yang berikutnya, mahasiswa dapat memahami cara pembuatan tabel picture pada dokumen. Tabel dan picture, jelas ya, bisa lah ya. Menambahkan gambar. Menambahkan gambar itu ada di insert gambar. Misalnya ini kecil banget, cari yang gede lah. Insert avatar, yang tadi ya ini ya, nggak apa-apa lah. Ini gambar misalnya, gambarnya ingin dimodifikasi di format ini. Nah, seperti ini ya, jadi lebih bagus. Kalau saya sih biasanya diberikan efek kotak aja di sini nih, di border, diborderin warna hitam. Nah, udah aja segini nih, lebih rapi. Gitu. Ini menambahkan gambar. Kemudian membuat tabel. Di sini ada tabel, kita definisikan berapa tabel, berapa row, berapa kolom.
row itu ke bawah, kolom itu ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya nomor, nama, alamat. Ini tabel ini bisa dibuatkan lebih bagus di sini ada. Jadi kita nggak usah, kalau saya biasanya menggunakan format desain ini. Jadi klik tabelnya, kemudian nanti dipilih format bentuk tabelnya kayak gimana. Oh, kayak gini misalnya. Nah, nanti akan bagus kelihatannya. Budi, alamat Bandung. Bentar lagi. 2, Sari, alamat Garut. 3, Sandi, alamat Medan. 4, Aka, alamat Jambi, misalnya seperti itu. Jadi kelihatan lebih rapih menggunakan format ini. Ingin diganti formatnya, tinggal klik aja bagian atas, otomatis berganti. Lebih rapih lah daripada hanya kosong gitu ya. Dan otomatis akan terwarnai kalau tambah baris. Jadi nggak usah diwarnai satu-satu, terus kan kelihatan baris-barisnya. Jadi ada warna, tidak, dan seterusnya. Insert hidden, footer, insert text box, equation code. Nah, kemudian itu dasar-dasar Microsoft Word yang mungkin ini hanya mengulang aja, yang mungkin kalian sudah lebih mengenal lebih dahulu lah ya terkait tentang Microsoft Word ini. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membuat table of content, jadi daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, dan seterusnya. Nah, itu mungkin agak rumit ya dalam tanda kutip, tapi kalian sudah punya basic mengetik, saya harap lebih baik lah kayak gitu. Nanti kalau misalnya terlalu cepat menerangkannya, itu saya berasumsi kalian sudah bisa gitu. Jadi ini hanya mengulang aja. Tapi kalau misalnya perlu diulang, nanti saya akan kirimkan video ini karena saya rekam ya. Saya rekam, nanti kalian bisa mengikuti videonya. Oke, ada yang ditanyakan? Intro aja ini, intro Microsoft Word ya. Mengulang untuk kalian yang sering ngetik kan. Nah, kalau begitu saya yang nanya sekarang. Dari penjelasan saya tadi, ada nggak yang belum pernah sebelumnya bagian apa? Misalnya tentang tambah gambar ke dokumen atau apa, silahkan. Ada nggak yang belum pernah sebelumnya, yang saya ajarkan sebelumnya? Sudah kan? Ada, Pak. Sudah, Pak. Apa, Gilang? Lumayan banyak sih, Pak, tadi, Pak. Seperti kayak tabel itu. Saya juga belum pernah pakai itu. Tabel-tabel itu, Pak. Nah, terus yang pembuatan header, Pak. Saya juga belum pernah pakai itu. Oke. Oke, jadi header sama tabel. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan ulang. Mungkin tadi kecepatan. Saya berasumsinya tadi ya. Oke, sip. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siki. Untuk penomoran secara gimana ya nyebutinnya, Pak? Untuk langsung gitu, nggak manual. Jadi untuk tiap slide atau lembarnya itu langsung penomorannya sekaligus gitu diputarnya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Soalnya selama ini suka manual aja, Pak, satu persatu. Ya. Oke. Sip. Terima kasih, Pak. Ya, saya praktekkan aja ya langsung ya. Jadi ini yang tadi ini udah otomatis ini. Saya ulangi ya. Saya hapus aja ini.
hapus. Ini kan untuk footernya kosong, tidak ada halaman. Misalnya saya ingin membuat halaman berikutnya. Tes halaman ini, halaman 3. Saya bikin lagi, ini halaman terakhir misalnya. Berarti kalau kita lihat dokumen ini ada 4 halaman. Tadi pertanyaannya bagaimana membuat halaman biar otomatis. Jawabannya adalah menggunakan footer. Tadi klik menu insert, kemudian pilih menu footer. Klik. Nah, di sini ada yang blank, kosong gitu ya. Seperti ini kosong, tidak ada penomorannya. Ada juga yang sudah diisikan penomorannya, seperti ini. Insert, kemudian ini nih ada. Nih, ini page 4, page 3, page 2, dan seterusnya. Nah, kalau mau blank, kita harus definisikan lagi. Misalnya, insert, footer, blank misalnya ya, kosong. Berarti ini kan kosong. Saya hapus aja ini. Bagaimana menambahkan untuk halamannya? Ada di sini nih. Bisa pakai ini nih. Klik. Nah, ini kan 4 karena dari atas. 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi permasalahannya adalah, misalnya ya, ketika halaman pertama, diperkecil, ini halaman cover. Halaman cover ada halamannya nggak? Tidak, Pak. Kosong. Nah, ini, sorry. Misalnya saya berikan. Ini adalah cover. Enter. Nah, ini adalah cover. Tapi biasanya di cover itu tidak ada halaman. Ini salah gitu ya. Bukan salah sebetulnya mah. Kalian tinggal klik aja di halaman ini. Maaf, di ini ya, di footernya ya. Berarti ini diklik 2 kali di sini. Nah, di bagian ini checklist otomatis diaktif di bagian desain ini, di ribbon desain ini. Checklist pertama ini. Different first page. Artinya bedakan halaman pertama saya, checklist. Sebelumnya. Nah, dia akan hilang halaman pertamanya itu. Jadi otomatis ke halaman kedua, tapi di sini mulainya 2 karena ini dianggap halaman 1 sehingga di cover tidak ada lagi nomor halaman. Nah, itu menggunakan different first page, artinya di halaman pertama dia hilangkan untuk nomor halamannya. Jadi nggak ada. Kan biasanya kalau kita bikin laporan di halaman pertama nggak ada nomor halaman. Langsung di halaman kedua gitu. Untuk penomorannya. Dan ini bisa diedit, bisa ditambah-tambah ya. Di belakang atau di depannya. Misalnya ini adalah halaman gitu. Kedua. Berarti ini ketiga dan seterusnya. Oke ya, siapa tadi yang nanya? Saya, Pak. Diki, Pak. Diki belum ya, Diki teh. Berapa NPM-nya Diki? Ujungnya 306, Pak. 3006. 006 berarti ya? Ya. Iya, Pak. Satu lagi kan misalkan kalau kita itu di halaman pertama, nah untuk pindah halamannya itu tidak di next page gitu, langsung di enter aja kan itu nggak langsung itu, Pak, nggak langsung otomatis. Maksudnya gimana? Maksudnya kan kita misalkan membuat makalah ya. Ya. Nah, untuk pindah halamannya itu kan biasanya di enter gitu. Kalau misalkan udah di ujung tulisan.
Nah, mau Hmm. kita itu mau penomorannya itu secara otomatis. Nah, pas otomatis itu tidak bisa, Pak. Jadi yang halaman atas sampai ke bawahnya itu nomornya misalkan satu satu semua. Ini kan udah nih, halaman 2, halaman 3 maksudnya gitu? Iya, Atau gimana? gimana ya, susah Pak jelasinnya Pak. Aduh. Kasus-kasus aja gimana? Misalnya ini Eh, cover. ya misalkan kan itu cover. Nah, ke bawahnya Ya, itu kita mau pindah halamannya itu di enter bukan di next page gitu. di enter gini. Ah, iya. Terus, Nah, kita tuh mau buat halaman misalkan di footernya di bawah kan, Pak. hmm, Nah, jadi nggak secara langsung gitu, nggak secara langsung otomatis penomornya itu satu dua tiga secara urut. hmm, Ya kan pengennya. nanti ya kan nanti di apa? Sebentar Pak dicek dulu Pak. Pak. Sok, sok, sok. Kalau nanti kita akan membuat lebih kompleks lagi, misalnya halaman cover, terus ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, putarnya itu. Setelah Romawi 3 baru 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Itu brick page namanya. Nanti di pertemuan berikutnya ini Ya akan dia belajar. di break Pak maksudnya gitu. Heeh, Ya. Kan misalkan ya, kalau pindah halaman itu harus di break dulu kan. Ya, ya, lalu ada pilihan next page. Nah, kalau gitu bisa. Nah, kalau misalkan kita pindah halamannya di enter, biasanya tidak bisa Pak, harus di apa? di Yang brick lain page. lain. Ya, Oh, iya, iya, iya. ya. Jadi Brick dia page tidak maksudnya ya, bukan enter ya. Oh, iya, iya, iya. ya Oke, ngerti, 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 ngerti. Itu bisa dihapus brick page-nya aja. Karena biasanya masalah brick page biasanya yang bermasalah. Ini menghapus brick page itu pakai ini nih. Tuh, kelihatan. Mana brick page? Kalau di sini nggak ada brick page. Contoh misalnya ya, saya akan membuat brick page di sini. Di sini saya akan brick page, brick page, kemudian next page gitu ya. Nah, di sini kan kosong lagi kan ya? Kosong lagi. Jadi saya bisa membuat halaman baru di sini. Tidak mengikuti yang di atas. Misalnya ini kan 4 ya. Saya hapus belakangnya. Ini 4, ini 5. Tapi ini bisa nge-unlink dari ke atas. Di nonaktifkan unlinknya. Kemudian kita bisa mengubahnya ini. Dengan menggunakan format page number. Mulainya dari 1 misalnya. Ini dari 1 nih. Kalau kita lihat, di atasnya 4 ini. 4. Di sini 1 lagi bisa. Karena beda page. Menggunakan brick page. Ini berapa? 2 mengikuti yang di atas. Ini berapa? 3. Nah gitu. Tapi di atasnya 4. Masalah brick page ini. Kayak gitu. Oh, saya pengen, ini 3 pasti ya. Pengen menggabungkan berarti dihapus brick page-nya gitu. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya. Sekarang pasti pusing. Ini pengenalan aja gitu ya. Oke ya. Lanjut, ada lagi yang nanya? Silakan. terima kasih Pak sebelumnya Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Oke, saya sedikit mengulang tadi bilang, wah saya belum pernah tentang yang namanya header dan footer ya tadi ya. Header footer itu kita bisa mengaksesnya menggunakan ribbon tab di insert, kemudian pilih menggunakan header ataupun footer. Header ada di atas di sebelah sini, kalau footer ada di bawah di sebelah sini. Nah, agar rapi kita bisa menggunakan insert tabel di sininya bisa aja sih.
Kayak gitu. Kemudian penggunaan tabel menggunakan style yang berbeda, bawaan Microsoft Word. Kalau yang biasa kan gini doang gitu ya. Seperti ini tampilannya. Misalnya nama, alamat, dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin lebih menarik, pewarnaannya bisa otomatis menggunakan yang ini misalnya. Ada banyak style yang disediakan di sini ya. Ada yang menggunakan ini, banyak lah ya. Seperti itu. Jadi ketika nambah baris, ini otomatis Microsoft Word akan merepeat, mengulang kembali, dan kelihatan lebih menarik. Gitu ya. Proses pembuatan tabel. Jadi diklik tabelnya, kemudian di menu desain, ada tampilan seperti ini. Nah, paling itu. Jadi minggu depan disiapkan untuk komputernya ya. Kemudian kita akan mulai praktek dengan tadi table of content. Table of content itu membuat tadi brick page gitu ya. Kemudian membuat daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis. Jadi serba otomatis sehingga mengurangi proses manual. Jadi tidak ada proses manual nantinya. Kayak gitu. Oke ya. Sip. Ini hari ini pengenalan Microsoft Word dan pengantar tentang komputer. Minggu depan kurang lebih sama konsepnya. Kita akan teori dulu. Nanti requestnya silahkan apakah mau dilangsungkan atau kayak hari ini di break gitu ya. Ya silakan aja kesepakatan kelas aja. Oke, ada yang ditanyakan? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Sip, kalau sudah kita tutup sampai jam 15.37 saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.